Halo Mutia, Assalamualaikum. Halo. Halo, Hai. Assalamualaikum Mutia. Salam. Wait. Wih, udah lama ya kita nggak ketemu ya, 2 mingguan ya sih? Iya, tapi serasa setahun. Iya sih, gara-gara kan kita pindah tahun kan, serasa setahun nih. Iya, Jobnya masuk tuh. Liburan kemana aja Mutia? hmm, ke Jawa. Udah, Jawa, kamu asal mana ya? aku Jawa apa ya? Jawa. Kota kamu mana sih kalau boleh tahu? Nggak lupa. Bogor. Bogor, oh. Aku pikir kamu tuh Jawa dari luar Jawa terus ke Jawa, Bogor. Oh, oh habis ini dari kemarin ke Jawa Tengah atau Jogja? Iya, ke Jawa Tengah. Hmm. Kemana kalau boleh tahu? Kemana? Kota-kota. Kayaknya nggak terlalu kota deh. Cuman lumayan deket kota sih. Enggak, Jawa Tengah tuh gede kan. Nah, Prof, kota mana kayak ada Solo, Oh, ada Semarang, nggak ada Kediri. tahu. Loh, lah emang itu kamu main doang, nggak mudik. Mudik? Loh, mudik rumah nenek kan? Mm-mm, Nah, harusnya kan tahu rumah nenek kotanya di mana. nggak tahu. Buh, jarang berarti kamu ke rumah nenek. Itu kota. Nanti aja. Oh, Nggak mau. Nih, oke. ini. Oh ya, sebelum kita nunggu temannya, mungkin langsung aja ya nggak apa-apa. Jadi kita berdua dulu, nanti nunggu teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mereka masih males karena masih liburan atau masih mager. Semoga sih habis ini mereka datang semua. Oke, udah siap Mutia? Iya. Oke, oh ya, sebelum itu kita punya peraturan baru harus nyalain kamera. Soalnya kemarin aku dapat teguran karena kameranya banyak yang nggak nyala. Ya udah sih, aku baru tahu ternyata harus nyala. Tunggu. Nggak pakai baju itu, eh bajunya Eh, coba. AUT. Lagi ngikutin anime apa, Mutia? Sekarang sih Witch Watch, Sakamoto Days sama Oh, sangat modis sama. sama sama ini ih apa judulnya susah sih soalnya bahasa Cina. Bahasa Korea Itu apa Cina ya? berarti film Korea, bukan Hmm, anime. kayaknya bukan Korea deh. Kalau Sakamoto dia sudah ada yang baru ya. Tahu aku terakhir Oh, yang season 1 part 2. oh season ya, setahu aku kan terakhir baru season 2 kan yang dia balik ke akademi. Iya, Ya itu tuh kan aku ya itu selesai kan. Nah, habis itu aku nggak tahu kalau ada baru lagi. enggak sih. Yang baru nanti Januari kapan gitu. Oh, yang baru. Jadi pas nyeritain dia di akademi, balik ke akademi lagi. Iya, kayaknya. Iya benar Oh, kayak. Soalnya terakhir kali kan itu. oke oke. Mister Juga suka bisa siapa nonton. di sana? Aku tuh lupa namanya ya. Jadi belum ngeh suka yang mana. Soalnya masih kayak terlalu OP banget sih tuh Sakamoto ya. Jadi kayak belum dapet banget ya. Kecuali nanti kalau ceritanya bener-bener dalam banget, aku mungkin baru ngefans beberapanya. Saya masih melihat-lihat aja sih. Kamu ngefans yang mana di Sakamoto? Shin. Sini tuh yang itu kan, yang anak muda yang selalu dekat Sakamoto itu, yang laki-laki, yang dia kayak dukun gitu, Iya. ya kan? Esther, Tapi itu Esther pun, apa? ya aku lupa. Dan itu pun dia kan belum keluar kan kekuatannya, masih 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 bisa diituin lah. Kalau Tahu nggak aku ya, salah, ini iya. kan bisa lihat masa depan Nah itu, kekuatan. tapi kan dia cepet capek.
Iya. Cuma berapa menit kan? Katanya sih masih bisa diekspos lagi. Tapi ya itu, mungkin dia mungkin akan bertumbuh dan lebih keren. Oke, lanjut. Hari ini, sambil nunggu yang lain, kita belajar matematika, perhitungan lisan. Perhitungan lisan bagi kita pasti biasa aja, karena kelas ini itu kelas yang pinter banget, perhitungan lisan, tapi nggak apa-apa kita bahas. Lusen ini sampai jam 19.07 belum datang. Apakah aku salah ngasih grup? Enggak kan? Kamu lihat di Enggak. grup kan? Oke. Enggak Soalnya tahu grupnya yang mana. di WA. Kamu buka linknya di WA kan? Iya. Nah, benar. Soalnya kemarin ada yang aku salah ngelink. 48 plus 5 kali satu. 48 plus 5, 53. Nice. Nah, iya kan? Pinter-pinter kelas ini harusnya. Jay. Apalagi ini nih, 80 bagi 40. 20. Nice. Benar. Dua. Oh, 2. Oh Nol iya. sama nol hilang. Oke, properti yang digunakan itu misalkan contoh. Nah, ini cuma gampang. Satu kali A sama dengan A kali satu. Intinya kalau satu dikali berapapun, hasilnya angka itu dibolak-balik, tetap sama. Nah, ini Husnia ini pasti siapa namanya? Ryan. Coba lihat. Oh, 41 bagi 1, 41. Oh, 41. Benar. Yang ini, 49 dulu kurangi 48. Gampang banget ini mah. 1, Iya, 2 bagi 1, 2. benar sekali. Ini siapa? Ryan, Oh. baru siap-siap dia. Halo Ryan, selamat datang. Langsung ikutin kelas aja ya Ryan. Oke. Oh ya Ryan, peraturan baru kita harus nyalain layar. Soalnya biar kelihatan. Habis umrah ya? Iya nggak sih? Ya, Wih, selamat, selamat. Baca syukur nih, keren. Oke, sehat Ryan? sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung lanjut aja. Di perhitungan lisan gampang banget sih. Ini A bagi satu sama dengan A, jadi angka berapapun dibagi angka satu, nilainya angka itu sendiri. Apalagi ini nih, ada yang bisa, 1. nice, satu. Yang ini nggak hitam. 1. Satu, oke, benar sekali. Bahkan Oh, itu kadang, kali ya, Pak. iya, titik sekali. Nanti di SMP kalian bakal sering banget nulis perkalian itu bukan kali tapi titik. Jadi nanti 7 kali 7, 7,7. Nanti SMP kelas 1 lah akan belajar aljabar linear. Nah, di situ kalian akan belajar kali dengan titik. Dan kenapa harus titik? Nanti dijelasin guru kalian. Oh, oke. Halo Nadia, selamat datang. Boleh nyalain layar. Sekarang ada peraturan harus dinyalain layarnya. Bukan sekarang sih, kalian kayak dulu baru ngeh aja. Gimana kabarnya? Baik? Sehat? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini kalau A bagi A, angka berapapun dibagi angka berapapun sama dengan 1. Tapi nggak berlaku jika A sama dengan 0. Jadi 0 dibagi 0 itu nggak 1. Kayaknya nggak bisa 0 bagi 0. Oh, Dan kenapa begini. nggak bisa? Nggak tahu kenapa itu. Nggak, tapi intinya nggak bisa. Nanti diterangin sama guru kalian saat SMA. Oke, 8 plus 42 kali 0. Baik, ini gampang. 0 langsung. Ini yang pertama, kedua, karena yang kedua adalah 0. Terakhir 0, pasti hasilnya 0. Yang ini? No. Benar. Gampang sekali. Yap. Ininya 0 kali berapapun hasilnya 0. Dibolak-balik hasilnya 0. Kalau ini, Nol. ya benar sekali. 0 bagi 7. Yes. 0. 0 Nol. bagi 0 lagi. 0 lagi. 0 bagi 90 hasilnya 0. Dan simpulannya adalah angka 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Dan tidak boleh 0 A sama dengan 0. Jadi 0 bagi 0 sama dengan 0 itu nggak boleh. Yang boleh angka berapa selain 0. Nah, sebenarnya matematika itu bahasa. Ya, jadi kayak gini nih. Yang terakhir ini bahasa. Sebenarnya bahasa dijelasin dengan bahasa matematika. Oke, kita lanjut ke Algonova di
bagian satu itu ada 30 soal. Jadi dimenitin, kalau bisa agak cepat ngerjainnya, tapi nggak usah cepet-cepet, asalkan nggak ada jeda yang cukup panjang, kayak waktunya masih cukup sih. Ini kayaknya si siapa namanya? Satu lagi siapa ya? Arga. Arga. Tutupnya jatuh lagi. Gimana dong? Assalamualaikum. Oke, aku juga nggak tahu kalau loading. Kayaknya, oh bisa, udah bisa. Kak, aku nggak punya linknya. Linknya learn algorithmic dot organization. Tapi nggak bisa dipencet ya. Nah, Yang ini bukan yang learn algoritmik Asia. nggak itu nggak bisa sekarang. Algoritmika dot organization Aku atau nggak punya. oh nana algonov Al- tak Pokoknya ketik aku dulu. punya, cuman itu di apa di grup kelas yang dulu. Iya, coba yang Zoom, coba di Zoom buka chat Zoom, itu udah aku kirim. Nah, Gimana yang Mutia? Ada makasih bisa. nggak? Makasih Mister. Makasih Oh, Kak. oke. Udah pada masuk kan ya di sekolah? Aku belum. Kok enak belum? Aku tanggal 12 nanti. Kok enak? Wow, menarik. Ternyata aku beda-beda ya, sama-sama ya. Beda-beda ya. Nah, dia kesulitan. Nah, ID. Dibuka. Yang ini. Lupa password nggak? Oke, nggak.
Udah selesai semuanya? Oke, kita balik ke kelas. Boleh stop share screen dulu. Nah, selanjutnya, hari ini materinya dikit banget sih. Lebih banyak nge-recall soal-soal materi-materi kemarin. Jadi, temunya lebih gampang hari ini. Dan kita langsung dihadapkan dengan soal. Jeng-jeng. Keranjang apel 2 kali lebih berat dari sekeranjang anggur. Dan sekeranjang anggur 5 kali lebih ringan dari sekeranjang apel. Wow. Berapa kilogram berat keranjang apel? Berapa berat sekeranjang anggur? Bahkan aku aja tidak tahu. Wow. Ada yang bisa? Ini pakai segmen nih. Karena tulisannya 2 kali, berarti segmennya yang kecil-kecil itu. Tentuin mana, eh, tentuin dulu mana segmen yang ke satu dan segmen yang lipatannya. Apakah kalian mencoba mengerjakan? Oke. Nah, aku udah dapat. Yang apel berapa? Hmm, hmm, Berapa ada yang mau jawab? Gak apa-apa salah, yang penting jawab. Karena di sini kita nggak nyari benar. Hasilnya belajar bareng dan berani jawab. Berapa apel, berapa anggur? Lah, nyerah sama. Yang satu aku Pak, tanya dulu, hah? Ya, 5 kilogram lebih ringan tuh maksudnya apa? 5 kilogram lebih ringan maksudnya berarti si anggur lebih sedikit daripada apel. Iya, mau coba. Hmm? 5 kilogram lebih ringan berarti si anggur ini lebih kecil daripada si apel. Apelnya lebih berat daripada apel. Dan lebih beratnya apel berarti itu lebih 5 kilo kalau dibalik. Berarti apel 5 kilo lebih berat daripada anggur. Satu keranjang apel 5 kilo, terus 10 kilo, terus anggurnya satu keranjang 5 kilo. Nah, itu dia jawabannya. Mau nerangin nggak tadi ya ke teman-temannya? Tadi aku cuma coba-coba doang pikir. Iya. Oke, aku mau nanya nih, yang apel segmennya berapa segmen? Oh, dua, Iya, 2. Yang anggur berapa segmen? 5. Enggak, segmennya. Kalau 5-nya kan beratnya tadi. Kalau anggur satu segmen. Jadi gini nih, kita langsung bahas. Ada 2 buah, anggur dan apel. Yang anggur satu segmen, yang apel mereka bilang 2 kali lebih berat daripada anggur. Berarti kan yang anggur 2 segmen. Oke. Kemudian ada tulisan sekeranjang anggur 5 kilo lebih ringan daripada sekeranjang apel. Berarti kalau dibalik, si apel itu lebih berat 5 kilo daripada anggur. Nah, kan segmen apel kan lebih lebih banyak daripada anggur. Lebih banyak satu kan. Nah, yang lebih banyak satu ini bukan kemungkinan, pasti itu adalah 5 kilo. Kalau satu segmen 5 kilo, berarti setiap segmen 5 kilo juga. Ya kan? Udah deh dapat.
Anggur 5 kilo, si apel 10 kilo. Karena identik, setiap segmen pasti ini beratnya sama semua. Oke. Bagian mana yang masih bingung? Aku lebih senang nyari yang bingung sih. Biar, oh berarti tahu nih harus jelasin bagian mana. Atau udah jelas semua? Kenapa ini per segmen 5? Kenapa segmennya anggur 1, segmennya apel 2? Kenapa pakai segmen ini? Bahkan pertanyaannya. Kan ada yang kemarin ada 2 macam segmen ya. Segmen panjang pendek sama segmen yang kecil-kecil kayak gini. Sebenarnya untuk mengetahui kapan kita menggunakan segmen yang kecil-kecil, itu tuh tergantung diksi atau kata-kata yang digunakan di soal. Kalau di soal tulisannya itu ada tulisan kali, pasti segmennya segmen kecil-kecil kayak gini nih. Yang dimana setiap segmen kecil-kecil ini ukurannya sama semua. Sebenarnya urutannya adalah nulis dulu buahnya, anggur apel. Kita tentuin dulu segmen yang satu di mana. Kenapa yang satu aja itu anggur? Karena di sini apelnya 2 kali. Kalau apel 2 kali pasti anggurnya 1 kali. Kita nulis anggur 1 kali, apelnya 2 kali. Oke. Dan tulisan 5 kilo lebih ringan ini sebenarnya agak sedikit mengecoh. Tapi ini intinya bisa dibalik jadi 5 kilo lebih berat. Apelnya lebih berat 5 kilo. Berarti kan karena ini segmen yang lebih panjangnya di sini, berarti di sini 5 kilo. Kalau satu segmen 5 kilo, semuanya 5 kilo. Tinggal dihitung aja. Berapa segmennya, dikali per segmen itu isinya berapa. Oke. Ryan Mutia Nadia udah jelas? Lumayan. Oke. Nanti kalau bingung tanya aja saat ngerjain soal. Lanjut. Abdul mempunyai seutas kawat yang panjangnya 41 meter. Dia melipat kawat menjadi 2 dan memotongnya pada lipatannya. Kemudian, setiap bagian yang dihasilkan dilipat lagi menjadi 2 dan dipotong pada bagian lipatannya. Maka Abdul memotong hingga mendapatkan potongan kawat sepanjang 5 cm. Berapa banyak potongan yang dilakukan Abdul? Intinya ada kawat dipotong-potong-potong terus sampai potongan kecil-kecilnya yang sama panjangnya itu 5 cm. Nah, habis itu ditanyain dia motong berapa kali tuh? Bukan hasil pemotongannya ya. Dia motong berapa kali? Aku udah dapat sih. Pakai yang -1. 4 bukan. Bukan. Anyone? Kawat, potong 2 kali. Potong lagi, potong lagi, potong lagi, potong lagi. Sebenarnya simpel banget sih ini. 40 dibagi 5 berapa? 8. 8. Jadi kawat yang 40 cm itu dipotong-potong kecil-kecil jadi 5 cm, 5 cm, 5 cm. Berarti kan dapat 8 bagian yang 5 cm, 5 cm. Nah, yang ditanyain berapa banyak potongan yang dilakuin. Kalau 8 itu 7. ada. Nice, benar. Udah gitu. Berarti soalnya ini sedikit mengacaukan pikiran kita. Tapi yang benar-benar aja. Kalau mau visualisasinya kayak gini sih. Ada 40 cm panjangnya. Dipotek di tengahnya. Tuh, dipotong. Kemudian dapatlah 20-20. Kemudian yang 20-20 itu dipotong lagi lah. Potek lagi. 20 bagi 2, 10, 10, 10. Tiap 10, 10 ini potek lagi. Dapat 55 kan? Deng, dapat 55. Yang 55 ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dapat 8 bagian. Berapa kali dia motong? 8 minus 1. Atau dihitung aja bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jeng jeng. Gitu. Sebenarnya langsung aja bisa tadi 40 bagi 5 atau pakai by step 40 dibagi 2 dulu, 20 bagi 2 dulu, 10 bagi 2 dulu sampai dapat terkecil itu 5 bagian yang sama, 5 senti yang sama. Oh, berarti berapa bagian tuh? Ternyata dapat 8. Untuk dapat berapa kali dia motong? 8 minus 1. 7. Yeay. Oke, ada yang dibingungin di sini? Sudah pahamkah? Udah. Oke, udah. Kalau masih bingung tidak apa-apa karena bingung bagian dari hidup. Kalian pasti kan bingung terus. Oke. Oke, yuk. Oke, lanjut. Ada yang tanyain? Karena materinya dikit hari ini. Tapi soalnya, cukup banyak. Bang. Capek ya. Oke, lanjut. Mutia udah jelas? Yang pakai cara yang ini boleh atau enggak 40 bagi 5 dapat 8 buah. 8 buah itu ternyata dipotong untuk dapat 8 dia dipotong 7 kali. Kak izin ke toilet. Boleh. Atau enggak dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 3, 4. Kamu nulis apa? Oke, lanjut. Nadia, Mutia udah ada yang tanya lagi, Mutia? Tidak? Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Nah, ini gampang banget. Ini bahkan ini sama kayak tadi nih. Dua buah roti dipotong menjadi 20 bagian yang sama. Berapa total pemotongan yang dilakuin? 3. Enggak bercanda tuh. Dua buah roti. Ini ada roti yang panjang tuh. Dipotong-potong jadi 20 bagian totalnya. Nah, satu, 19. apa? Satu roti dipotong berapa kali, teman-teman? Satu roti potong sekali. Yang tidak dong. Kan ini kayak roti nih loh. Oh, kirain satu potong roti. Ya, emang satu potong roti dipotong jadi satu. Ini satu potong roti yang gede, itu dipotong jadi 20 bagian. Tapi di sini ada dua buah roti kita. Nah, per roti untuk dapat 20 bagi 2 berapa dulu? 10. 10. Berarti per roti dipotong menjadi 10. 10. Nah, kalau satu roti dipotong jadi 10, berarti dilakukan berapa kali pemotongan untuk dapat 10? Yang minus 9. 9. Berarti kalau satu roti dilakukan 9 kali pemotongan, kalau dua buah roti, nice, benar 18. Ini yang pink siapa, yang biru siapa tadi? Aku sendiri yang pink ya ternyata. Oke. Ini dia, dua buah roti, ada 20 hasil pemotongan. Karena dipotongnya jumlahnya sama, berarti per roti itu ada 10/10. Iya, 10 sama 10. Kiri 10, kanan 10. Kalau hasilnya 10, berarti dia dilakuin 9 kali pemotongan. 10 minus 1. Ya udah, 9 plus 9. 18. Gitu. Gampang sih yang ini. Minus 1 doang. Oke. Ada yang ingin tanyain? Tidak. Oke. Lanjut. Kita ke Agonova bagian 2. Sampai nomor 8 aja. Nanti sampai jam 8. Jadi sampai 8. Nanti kita masuk kelas lagi. Habis itu ada satu materi. Habis itu yang part 3. Nanti kalau waktunya masih, yang part 3 udah selesai, boleh lanjut part 2. Jadi yang ini sampai 8 dulu aja. Sampai jam 8 juga. RP itu apa? Rupiah. Hmm.
Beli- Iya, udah blur. Yang kebingungan boleh nanya langsung. Yang nggak bingung boleh langsung jawab. Ada tulisan kali yang nomor satu pasti pakai pakai segmen yang kecil-kecil tuh. Mana dulu segmen yang kecil dan mana dulu segmen yang satu dan segmen yang dua kali. Ada buku sama pena. Yang buku kayaknya yang dua kali, yang pena itu satu. Karena pena dua kali lebih murah. Berarti kan lebih sedikit. Karena dia lebih sedikit berarti dia segmennya itu satu. Dan buku segmennya dua. Karena ya penanya dua kali lebih murah berarti kalau dibalik buku dua kali lebih mahal. Udah deh. Hitung per segmennya, dapat segmennya itu berapa aja. Kalau buku 55. Kalau bukunya itu 30.000 lebih mahal daripada pena, berarti segmen yang lebih panjang itu adalah 30. Kalau segmen yang lebih kepanjangannya 30, berarti per segmen adalah 30 segmen. Dapat deh. Oh ya, pelan-pelan aja teman-teman. Sampai nomor 8 doang kok. Jadi yang penting ngerjain. Karena beberapa murid ternyata ingin cepat selesai daripada fokus ingin bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Jadi nggak usah buru-buru. Yang penting lancar aja ngerjainnya. Kalau bingung tanya. Karena belajar itu ternyata lebih banyak mengerjakan soal daripada belajar teori. Yaitu. Jadi kalau kalian bingung teorinya, no problem. Tapi usahain ngerjain soal. Karena di ngerjain soal kalian lebih bingung. Dan biasanya lebih belajar di ngerjain soal. Gimana Mutia? Butuh bantuan? Oke. Ini tahu kan? Yang P ini apa? P pena kan? B buku. Kenapa pena satu segmen, buku dua segmen? Karena buku lebih banyak daripada pena. Benar. Dan kenapa kamu bisa bilang buku lebih banyak daripada pena? Karena ada sebuah buku catatan 30 rupiah lebih banyak, lebih Ya, mahal daripada 30 benar. rupiah. Benar, itu juga benar. Dan kenapa dua kali lebih mahalnya? Karena si pena ini dua kali lebih murah. Lawannya lebih murah, Lebih lebih mahal mahal. Nah, berarti kalau dibalik nih, buku lebih mahal daripada pena dan lebih mahalnya berapa kali? 2 kali. Dua kali, maka segmennya ada dua, satu, dua. Dan kemudian sebuah buku catatan 30.000 lebih mahal. Nah ini kan yang pena satu segmen.
yang buku 2 segmen. Berarti buku memiliki kelebihan segmen berapa? Oh, Yang buku memiliki kelebihan segmen berapa? 2 kali. Iya. Tapi kalau kamu hitung ini nih, ini kan satu. Dia kelebihannya berapa segmen jadinya? 1. Satu. Nah, kelebihannya ini sesuai dengan ini nih, buku catatannya 30.000 rupiah lebih mahal. Berarti yang kelebihannya ini adalah 30K. Oh, Nah, karena peraturannya di sini adalah setiap segmen ini sama, berarti yang sini 30 juga, yang ini juga 30 juga. Berarti kamu hitung aja, yang pena berapa K, yang buku berapa K. Udah. oke, makasih, Kak. Oke. Nanya, boleh nanya. Karena belajar itu lebih banyak ke soal. Jujur ini pengalamanku sih. Dulu aku SMA pernah dapat nilai 2 saat ulangan. Jadi aku merubah cara belajarku, ternyata harus banyakin soal daripada materi. Jadi kalau bingung nanya, nggak ada salahnya buat nanya. Karena di sini kalian terfasilitasi buat nanya. Jadi rugi banget kalau nggak nanya, kalau misalnya bingung. Dan nggak usah buru-buru, karena masih sampai jam 8 dan nomor 8 doang. Kak, ini gimana, Kak? Oke, nomor 7. Sebentar. Ibunya 5 kali lebih tua dari anak perempuannya, dan anak perempuannya 20 tahun lebih muda dari ibunya. Nah, berarti ini segmennya ada 2. Segmennya siapa sama siapa, Ryan? Ibu sama Putri. Putri. Oke. P ya. Kemudian ibu 5 kali lebih tua dari anaknya. Berarti di sini ibunya berapa segmen? 5. 5. 1, 2. Oke, Nadia. 3, 4, 5. Dan si Putri pasti 1. Anak perempuannya 28 tahun lebih muda dari ibunya. Berarti kalau dibalik, apa? Ibunya 28 tahun lebih Tua. tua. Nah, kalau kamu lihat di sini aku garisin, si ibu mempunyai segmen lebih banyak berapa? 4. 4. Berarti saat segmen yang 4 ini, jumlah segmen 4 ini, totalnya itu 28. Karena ibunya 28 tahun lebih tua dari anaknya. Dengan kalimat ini dibalik. Kalau di sini ada 4 segmen dan totalnya 28, dan kalau per segmen itu hasilnya sama, berarti satu segmen berapa tuh? 28 dibagi berapa? 4. 4. Berapa? 7. Nice, udah. Kalau satu segmen ini 7, semua segmen bakal sama. Udah, dapat kamu hitung aja. Ibu berapa, per segmennya jumlah berapa, kali 7 gitu aja. Atau 7 plus 7 plus 7 sama jumlah segmennya. Oke. Mutia mau nanya lagi nggak? Itu sama yang kayak tadi Mutia, yang terakhir. Yang 40 langsung aja dibagi gitu. Nah, yang ini 80 langsung aja dibagi 10. 10-nya udah nih dapat. Nah, kemudian kurangi 1 buat berapa kali dia motong. Sebenarnya nggak usah divisualisasi juga, dia juga bisa. Gitu. Intinya dipotong-potong jadi 10 bagian. 10 bagian, 10 cm yang sama.
Nah, yang nomor 3 ini Mutia, kayak roti yang tadi. Roti yang 2 roti tadi dipotong, totalnya kan 20. Nah, ini yang totalnya 60 nih. Jadi kalau totalnya 60 per roti dapat berapa potongan? Sebenarnya tinggal -1 aja. Kalau pakai visualisasi, bingung sekali. Karena ini sama pembagiannya. Kalau ada 60 bagian, dan 60 bagian itu dari 2 bagian, dari roti, 2 roti, per roti berapa berapa bagian? Benar, itu 30. Kalau per roti 30 bagian, berarti dia motong berapa kali? Benar, 29. Udah. Total berapa kali dimotong? Berarti 29 kali 2. Tapi ya, berapa? 29 kali 2. Sama. Dah, tadi udah benar. Kenapa kamu hapus? Yang bingung boleh nanya teman-teman. Kan di sini kita belajar, jadi bertanya nggak ada salahnya. Masih bingung Mutia? Nah, benar. Benar sekali Mutia. Lanjut, lanjut, lanjut. Aku pengen tahu. Nice. Yang kuning lebih... Hah? Jangan 3 terus. Ini tapi segmen kamu udah benar. No, no, no. Segmen kamu udah benar. Segmen kamu udah benar. Sebenarnya clue-nya dari sini nih. Kuning lebih pendek 18 cm daripada merah muda. Tapi kan di sini kan ya bener kan, yang kuning lebih pendek 18 cm. Tapi yang kelebihannya ini yang punya merah muda. Berarti kalau dibalik, merah muda lebih panjang 18 cm daripada kuning, ya kan? Berarti yang lebih panjang ini nih, dua lebih panjang ini totalnya 18. Nah, berarti 18 untuk dapat per segmen ini 18 dibagi berapa? Nice, bener. Gitu. Intinya kalau ada yang lebih pendek
Tinggal dibalik aja. Yang lebih panjang siapa, yang lebih pendek siapa. 18. Ini ada 3 nih 9-nya. Yang merah muda ada 39. Tiganya 9 kali. Ya. 9-nya 3 kali. Dan yang kuning 9-nya 1 kali. Benar. Kak, langsung nomor 3. Jangan dulu Ryan. Kita tunggu temannya. Kamu boleh istirahat dulu. Atau apapun perenggangan. Atau nanya lagi juga boleh. Misalnya tadi kebingungan nomor berapa gitu. Bisa kita bahas bareng dia. Nah, ini gampang banget sih. Ini Mutia. Yang kayak tadi tuh. Yang 80 dibagi 10 tadi. Ya, ini 20 dibagi. Bukan. Sorry. Salah. Bukan gitu, Deng. 3 kali ya. Oh, bener sih. Kok hilang lagi? Langsung hilang. Dihapus ini. Ke... Kehapus. Pen... Chat. Oke. Kalau nomor 5 ini ada 3 tali. Nah, setiap tali itu panjangnya 20. Nah, setiap tali-tali ini dipotong-potong jadi 5 bagian. Ya kan? Kalau 20 biar dipotong jadi 5 berarti dapat berapa potongan? Berapa bagian? 4 benar. Jadi 47. Apa ini? 4. 43. 4 benar. Kalau setiap tali 4 berarti yang ini 4 nggak? 4 juga kan? Yang ini 4 juga. Nah, yang ditanya pemotongannya. Kalau bagiannya 4, dia dipotong berapa kali? 3, bener. Udah. Kalau setiap tali 3 berarti ya udah 9. Ya benar. Kalau dia gue lagi sebentar lagi. Jadi ya. Oke Nadia. Thanks. Oke. 3 menit lagi. Mutia jangan langsung dijawab ya kalau nggak dicoret-coret. Ini kayak roti tadi sih, ada kertas 8, dipotong-potong jadi 48. Berarti setiap kertas itu dipotong berapa kali? 6, benar sekali. Total pemotongan, kalau 6 bagian, berarti dia dipotong berapa kali? Benar, 5. Jadi kalau satu kertas 5 kali, berarti kalau tadi ada berapa lembar? 15.
84. Ya, 40. 8-nya nggak usah. Gitu. 8 kali 5 kan. Eh, iya. 60. Tadi 40. Enggak. Eh, bener, bener 40. Sorry, bener. Aku yang salah. Lanjut. Hmm. Nomor 7 pakai segmen. Tentuin segmen yang satu, segmen yang 5 kali siapa. Kalau anak perempuannya lebih muda 28 tahun, berarti kalau dibalik, ibunya lebih tua 28 tahun. Berarti segmen yang lebih, kelebihannya itu totalnya 28. 28 dibagi berapa segmen kelebihan itu? Dibagi 4, benar sekali. Dapat berapa? Berarti per segmen dapatnya itu. Benar. Nah, dia butuh bantuan? Masih agak bingung. Oke, ini dia. Ada dua segmen, ibu dan anak. Yang ibu berapa segmen? Coba kamu gambar di samping sini. Bisa nggak? Yang ibu berapa segmen? Oke, ibu, anak. Oke, bener. Yang ibu. Ya. Yang ibu ada 5 segmen. Yang anak berarti satu segmen. Nah, anak perempuan 28 tahun lebih muda dari ibunya. Berarti kalau dibalik, si ibu lebih tua 28 tahun. Nah, kelebihannya ibu adalah berapa segmen nih? Ini kepanjangan sih segmen kamu. Ntar aku perbaikin biar enak dilihat. Nah, kelebihannya itu 28. Oh, siapa sih ya? Oh, ternyata kalau gambar orang lain nggak bisa aku hapus. Intinya, si ibu satu, si anak satu, kelebihannya ini adalah 4. Yang kelebihan 4 ini adalah dari ini. Anak perempuan 2 tahun lebih, 28 tahun lebih muda. Atau dibalik, si ibu lebih tua daripada anaknya 28 tahun. Berarti kelebihan 4 ini totalnya adalah 28 tahun. Nah, per segmennya berapa? 38 dibagi berapa untuk dapat 4 segmen ini? Udah dapat. Setiap segmen sama kan? Kak, tolong. Oke. Sebentar aku tadi ya. Oke, bener. Nadia udah paham. Nomor 20, nomor 8. Selembar kertas dipotong menjadi 4. Kemudian sebagian besar yang dihasilkan dipotong lagi menjadi 4 bagian. Dan sekali lagi bagian besar yang dihasilkan dipotong menjadi 4 bagian. Wow, sangat membingungkan. Selembar kertas dipotong jadi 4 set. Kemudian bagian terbesar yang dihasilkan dipotong lagi jadi 4. Oke. Dan yang sekali lagi ini 4. Oke. Tambah banyak 4, 4. 4. Kemudian ini tambah 3. Oh, I see. Gampang banget. Jadi, ada kertas. Dipotong jadi 4. Nah, terus yang paling gede, ini
Dipotong lagi jadi 4. Gambarku jelek banget. Intinya dipotong jadi 4. Ah, bentar. Gambarku jelek nih. Set. Gini aku ulangin. Ini 4. Ini motongnya dia nggak sama ini. Bebas. Kemudian yang gede dipotong lagi jadi 4. Aku gini aja. Kemudian yang gede lagi dipotong jadi 4. Nah, hitung deh berapa kotak dia. 12. Nggak nyampe. Gitu. Nah, hasilnya bagiannya ada 10. Banyak berapa kali pemotongan? Tinggal minus 1 aja. Mm-mm. Bagian dan pemotongan minus 1 aja. 10 minus 1. Oke, selesai. Kita lanjut ke kelas. Boleh stop share screen-nya. Kita balik ke kelas. Mana materinya tadi? Oke. Selanjutnya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Kenapa dia jumpa lagi? Padahal dia masih ada kelas. Ada jeda teman-teman. Kalian mau ambil jeda nggak? Ada sekitar ya 3 menit buat ke toilet minum sama buat kayang kalau boleh kalau mau. Ada yang mau ambil jedanya 3 menit atau mau langsung? Karena materinya sedikit banget sih hari ini. Cuma habis ini, oke langsung aja. Karena oke, ya, langsung aja ya. Karena 3 menit tidak ada apanya. Tidak ada bang. Waktu kita sampai 29, 20, 30. Jadi kita lanjut aja boleh? Lanjut. Turnamen puzzle. Di sini nanti di bagian 3 kita akan dapat soal lingkaran Euler, kotak ajaib, tangram, gampang banget pasti tangram, sama teka-teki angka. Yang Euler kalian pasti udah tahu, aku bahkan sulit untuk menjelaskan. Tapi yang Euler, yang intinya adalah kalau dilihat dari sini, lingkaran kecil ini yang asam termasuk buah-buahan. Tapi buah-buahan belum tentu masuk asam. Jadi lingkaran ini kayak mengelompokkan sesuatu ke dalam lingkaran yang lain. Jadi kayak buah-buahan asam kayak lemon, kayak apa ya asam nih? Kiwi. Lemon sama kiwi, ya bener. Kiwi asam juga. Nah itu dia masuk ke kelompok asam dulu, baru si kelompok asam itu masuk ke buah-buahan. Kemudian di kotak ajaib, ingat di kotak ajaib satu baris 49 tambah 8 berapa tuh? 17 ditambah 4 21 ya. Kemudian yang ke bawah pasti juga sama 21 totalnya, dan yang diagonal juga 21. Jadi intinya nanti nyari angka tiap baris yang horizontal, yang vertikal, dan yang diagonal itu jumlahnya 21 semua. Oke. Yang tengram yang menurutku lebih gampang lagi, tinggal putar-putar aja. Kalau yang teka-teki angka, ingat bentuknya sama, warnanya sama, angkanya sama. Oke, kayak segitiga ini pasti angkanya sama-sama. Dan nanti dikerjain dulu, nyarinya adalah yang ditambah dulu. Jangan fokus yang berkurang. Nanti biasanya tambah dia agak ada di tengah-tengah. Nanti fokus ke yang penambahan dulu. Contoh ini 11 plus sama dengan 16 berarti ini berarti 5. Semuanya berarti ini 5, 5 semua. Berarti ini 10. Enggak. Aneh banget ku. 4. 5 bener ding. Kok aku salah? Iya 10. Iya berarti 10. Oke.
Empat ini ada yang tanyain atau belum pernah dapat? Setahu aku sih udah pernah semua sih. Tangram, Euler, teka-teki angka. Oke, kalau udah, nah ini. Futosiki, teka-teki logika dengan angka. Ini kayak main, kalau game kalian tahu, game namanya Sudoku. Cari aja Sugoku. di, ya Sudoku, Play Store, cari aja. Itu game matematika, asik sih. Jadi itu kayak kotak kayak gini, ngisi kotak-kotak angka berdasarkan, nggak boleh setiap angka itu satu baris sama nih Futosogi. Satu baris dan satu baris ke kanan atau ke bawah itu angkanya nggak boleh sama. Nah, di Sudoku kayak gitu, tapi angkanya sampai 9 biasanya. Ada 0 sampai 9. Jadi kalau kalian bosen daripada main game-game yang ya game baik kadang. Tapi kalau game yang lebih matematik, Sudoku aku saranin. Itu tuh game matematik dengan menghitung angka. Nggak ngitung sih, nyari angka aja. Block Blast termasuk 12. Block Blast. 12 aku nggak tahu. 12 kayak apa? Kayak apa ya? Aku nggak tahu. Puzzle. Puzzle. Kayak Berarti puzzle. Block Blast mirip Tetris gitu. Oh, Tahu mirip nggak? Tetris. Aku tahu-tahu. Mirip. Oh, oh gitu. 12 Yang Tetris. Jadi blok nggak ada. terus disusun-susun. Oh, I see. Kalau Tetris aku paham. Kalau 12 aku nggak tahu. Ya, itu menurut juga baik, bagus juga tuh gamenya ngasah otak. Tapi kalau Sudoku ini benar-benar angka nih. Jadi kalian harus mengisi kotak-kotak kecil-kecil gitu, biar angkanya itu nggak boleh sama di satu baris satu ke bawah baris kanan kiri nggak boleh sama. Dan itu kotaknya semakin gede semakin gede semakin gede. Jadi itu semakin kompleks. Sekolah minggu. Nah di Futosiki ini sama sebenarnya. Ini kalau ini angkanya 1, 2, 3, angka yang boleh digunakan 1, 2, 3 dan angka tidak terulang. Jadi setiap baris, setiap kolom itu angkanya nggak boleh berulang. Dan harus sesuai dengan lebih besar, lebih kecil. Contoh ini nih. Tulislah bilangan 1, 2, 3. Kotak-kotak tersebut sehingga setiap bilangan ditulis satu kali pada setiap baris dan setiap kolom. Jadi satu baris nggak boleh ada angka yang sama. Satu kolom ke bawah nggak boleh angka yang sama. Dan sesuai dengan tanda ini. Lebih kecil, lebih besar. Nah, oke. Lanjut aja, langsung aja. Ada yang mau ngisi? Yang mana dulu yang diisi? Itu yang lebih kecil lebih besarnya yang mana? Lebih kecilnya yang kayak gini atau lebih besarnya yang kayak Intinya kalau yang ini lebih besar itu adalah yang dapat ini mulutnya. Yang oh ini lebih besar, besar. Yang dapat moncong kecil ini lebih kecil. loncong Jadi kecil. yang sini itu lebih besar, yang sini lebih besar, yang ini lebih kecil, ini lebih kecil. Ya, benar. Nah, aku saranin karena angkanya 1, 2, 3, yang diisi di mana dulu nih? Di Besar di kecil. tengah. Karena di sini dia lebih besar dan lebih besar. Lanjut aja ya. Aku juga nanti pasti salah sih. Nih, gini. Nah, karena yang tengah ini lebih besar dari yang atas sama yang bawah, dan satu baris ini nggak boleh ada angka yang sama, pasti yang tengah ini adalah angkanya 3. Nggak? Kenapa itu 3? Karena ini gedenya dapat 2. Benar, gedenya dapat 2. Dan 3 itu mutlak lebih besar daripada 1 dan 2. Dan angkanya nggak boleh sama. Nah, habis itu kita tentuin yang satu yang atas atau yang bawah. Yang satu itu yang, iya benar, yang atas atau yang bawah. Yang sini 2 atau 1. Itu dicoba-coba, benar. Nah, kita tidak bisa mengatakan dengan tepat di mana kolom kedua untuk meletakkan 1 dan di mana 2. Mari kita pertimbangkan kolom ketiga. Nah, kolom ketiga. Hmm, oke, kolom ketiga yang mau diisi mana dulu? Yang tengah atau yang atas? 2, benar itu. Yang Karena kenapa? Kenapa nggak dulu 3? karena moncongnya cuma ada 1. Ya, benar, lebih besar. Pertama yang di sini lebih besar.
Dan karena tiganya udah kepake, yang ini satu baris kan nggak boleh ada tiga. Berarti kan karena ini lebih besar, mau nggak mau pilihannya satu atau dua. Dan kalau lebih besar berarti di sini dua. Nah kalau di sini dua berarti di sini satu. Padahal satu lebih kecil daripada dua. Kalau di sini satu dua, angka terakhir yang diboleh adalah tiga. Nah, habis itu satu tiga dua di sini satu, benar. Kalau ini satu, berarti ada yang mau ngisi lagi kotak selanjutnya? Satu dua, ya benar, boleh. Itu dua, yang ini dua, yang atas satu. Yang pink siapa dah tadi? Nah, udah deh, lanjut gitu. Dua, benar. Sesuai nih, satu baris, setiap baris gak ada yang sama, setiap kolom gak ada yang sama. Selesai. Jadi untuk ngeceknya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Tadi siapa tuh dihapus lagi tuh? Ada yang mau ditanyain? Ini dia. Ceng 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 ceng. Ceng. Kalau tidak ada yang tanyain, kita lanjut ke bagian 3 sampai 20 30 sampai nomor berapa ya? 10 deh. Sampai nomor 10 karena gampang banget bagian 3. Jadi kita ke Algonova. Agak ngebut ya karena tinggal 15 menit. Tapi kayaknya nomor 3 lebih gampang. Rambut lebih gampang dari itu. Mama ada. Yang nomor 1 fokus ke perkalian dulu. 14 dikurangi berapa sama dengan 10? Dan lingkarannya sama, berarti sama dengan sama. 14 kurangi berapa sama dengan 10? Berarti 14 kurangi 4. Nah, lingkarnya sama tuh. Berapa kali berapa sama dengan 4? Oh, ternyata lingkarannya 2. Kemudian kalau lingkarannya 2, diisi aja. 2 kali 2, 2 plus 2, 4. Sama dengan 10. Berarti berapa dibagi 4 sama dengan 10? Nggak bisa gitu ya. Karena ini penambahan. Harus dibagi dulu sama dengan, nggak bisa. Nggak bisa di plus dulu. Jadi dibagi berapa? Dibagi 2 dulu baru di plus 2.
Kakak tolong. Udah bener tuh Mutia yang sini. Tadi kamu jawab ini kan? Iya, Iya udah. Berarti kan ini habis ini nyari yang sini. Yang sini. Berarti kan 60 29 tambah 8. 30. 37 Berapa? berapa? 3. Benar. 29, 23. 23. Habis itu yang diagonal. Yang sini. Dari 23 dan 17. Ya, 7, 17. Iya. 60 minus 10, 23 plus 17. 23 plus 17. 30, Hmm, 40. benar.
60 kurangi 40. Berapa? Oh, 20. Tulis aja tengah di situ 20 gitu. Atau ketik langsung boleh daripada nanti hilang. Ini 23. Udah deh, selanjutnya mau yang sini dulu boleh, sini dulu boleh, sini dulu boleh. Sama kayak tadi. Oke, sama-sama. Oh, Ini Zoom-nya kenapa? Layar kamu nggak bisa aku lihat, Ryan. Apa? Ryan. Layar kamu nggak bisa aku lihat. Coba di stop share screen dulu, habis itu share screen lagi. Hmm.
Apakah kamu gangguan sinyal? Maaf Kak, tadi error. Oke. 2 menit lagi teman-teman. Nanti yang belum selesai bisa dikerjain jadi PR, bisa dikerjain langsung maupun besok sebelum kita bertemu di kelas selanjutnya. Wow, ada yang udah ngebut nih. Keren, keren, keren.
Oke, udah 20.35. Boleh stop dulu. Kita tutup dulu kelasnya bareng-bareng. Yang belum selesai bisa dikerjain habis kelas atau bisa dikerjain besok-besok sebelum kelas selanjutnya terjadi atau terlaksana. Oke, boleh stop screen. Kita balik dulu. Siapa nih yang masih share screen? Oke. Oke, sebelum aku tutup, ada ditanyain dulu di materi yang tadi. Masih ada kebingungan atau enggak di Tidak. materi? Tidak ya. Khususnya di bagian 2, tadi menurutku agak susah di bagian 2 sih. Dan ada yang di kesulitan yang di bagian 2 tadi? Apa? Mutia, boleh tahu. Kamu sulit bedain yang mana? Bagian apa? Hmm, Bagian ini segmennya. Aku lupa Segmen. terus. Oke. Aku nggak tahu kenapa segmen sering banget dilupain. Tapi ya, jujur segmen menurutku agak sulit ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau tadi segmen kita kan pakai segmen yang kecil-kecil tuh. Nah, kalau ada soal tulisannya ada kali, berapa kali. Itu kalau ada tulisan kali berarti segmennya itu segmen yang kecil-kecil itu. Untuk step pertama, itu tuh kita harus nentuin dulu mana segmen yang cuma satu, mana segmen yang lebih dari satu. Pasti itu segmennya itu gambarnya itu nggak jauh beda. Pasti ada yang satu, ada yang berapa kali lipat. Nah, yang berapa kali lipat itu tentuin dulu. Oke. Nah, biasanya ceritanya itu muter-muter. Ada habis itu ada penjelasan lainnya. Contohnya tadi umur anak 28 lebih muda dari ibu. Padahal segmen ibunya kan lebih panjang tuh, lebih banyak segmen ibunya. Harus lebih enaknya kan soalnya harusnya gini kan. Ibunya lebih tua 28 tahun daripada anaknya. Nah, emang di situ kalian harus nyari sendiri eh, kelebihan segmennya yang dimiliki masing-masing. Karena ibunya lebih banyak segmen, berarti kalian harus fokus nih. Kelebihannya itu berapa nanti? Nah, dicari dari soal ceritanya. Ternyata kelebihannya adalah 28. Tadi ada 5 segmen dan 1 segmen. Kelebihannya yang 5 itu ada 4 segmen ya. Berarti kan? Berarti yang 28 dibagi berapa? Kelebihannya ada 4 segmen? 28 dibagi 4. Benar, 28 bagi 4, tapi dapat 7. Nah, per segmen dapat 7 tuh. Udah. Karena segmen yang kecil-kecil ini semuanya sama bentuknya. Jadi kalau udah dapat 1 segmen semuanya nilainya sama. Jadi yang ibu 7 kali 5, 35, yang anak 7 doang karena 1 segmen. Gitu. Segmen itu gitu tuh. Terus tadi yang dilipat-lipat tadi, sebenarnya nggak usah divisualisasiin sih. Tinggal panjang total berapa, kemudian dipotong kecilnya totalnya jadi berapa. Tadi contoh ada yang 80 cm, kemudian dipotong-potong kecil-kecil sampai 10 cm, langsung aja 80 bagi 10. Dapat 8 bagian. Nah, yang ditanya adalah berapa kali dia motongnya. Kalau 8 bagian, berarti di apain tuh? Berapa kali dia motong berapa? Kalau 8 bagian. Minus? Min Benar. 1. Benar. 7. Gitu dong. Sebenarnya yang nomor 2 itu cuma gitu. Main segmen kecil-kecil sama pemotongan dibagi aja. Nggak jauh beda. Jadi nanti yang belum selesai dilanjutin. Yang udah selesai boleh diulang lagi, dikerjain lagi. Dan yang bagian 3 tadi yang belum selesai boleh dikerjain lagi. Dan kalau mau nanya, tinggal chat di pojok kanan atas atau di WA juga boleh. Biasanya kalau di WA lebih enak. Nanti bisa dibahas juga. Aku kasih bahasan via PDF. Oke? Kak, boleh tanya. Oke, tanya apa? Kan di grup WA itu yang ada cuma mama. Boleh nanti aku masuk di grup situ, nomor WA aku sendiri boleh. Oke. Kalau aku sendiri, jujur boleh. Tapi aku tak tanya dulu sama senior aku, boleh atau enggak. Nanti kalau udah tahu aku, gimana ya caranya masukin nomor kamu ya. Nanti aku WA mama kamu. Personal pakai WA. Jadi nanti biar kamu aku masukin gitu. Nanti aku tanya dulu sama senior aku. Oke. Selain lagi ada yang nanya lagi?
Tidak. Tidak. Kalau tidak ada tanya, selamat apa ya malam-malam enaknya. Ya belajar lagi kalau mau yang belajar. Kalau yang mau istirahat, biar istirahat. Yang mau game, silahkan nge-game, tapi jangan sampai kemalaman, sampai lupa waktu. Jaga kesehatan. Bye-bye. Terima kasih. Selamat malam. Dadah. Makasih, Assalamualaikum. Kak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam.